Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umrani Arif dari kelas M221. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus bencana alam, yaitu tsunami. Teman-teman sekalian, karena Indonesia merupakan negara potensi tsunami yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa sih itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi, tsunami adalah gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami juga disebabkan oleh adanya sebuah perubahan atau deformasi pada dasar laut. Nah, peristiwa deformasi pada laut dapat disebabkan oleh adanya sebuah gempa tektonik magnitudo yang lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang lebih 7 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, serta longsoran yang terjadi di dasar laut dan meteor yang jatuh ke laut. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar dengan zona megatrust? Nah, zona megatrust merupakan pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimanakah zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan lempeng Indonesia Australia ke bawah dan lempeng Eurasia terkunci di bidang kontak antara lempeng. Hal ini menyebabkan akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada elastisitasnya. Nah, selanjutnya jadi patahan dengan tiba-tiba dimanifestasikan gempa kuat dan dapat memicu sebuah terjadinya tsunami. Nah, ada satu sumber gempa yang tak terlupakan, yaitu alteration. Bukan hanya sumber gempa atau subtraksi lempeng, alteration juga sebagai ancaman gempa yang membuat potensi menimbulkan sebuah tsunami. Ketinggian tsunami di laut juga relatif lebih rendah, namun titik kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya semakin berkurang dan dipengaruhi oleh bentuk pantai. Pantai yang terbuka akan menghasilkan tsunami yang relatif pendek, sedangkan tsunami berbentuk teluk akan menghasilkan sebuah gelombang tsunami yang relatif tinggi. Karena sifatnya yang dapat lebih cepat, maka kita harus mengenali datangnya tsunami. Nah, sebelum datangnya tsunami akan terasa sebuah getaran yang kuat karena adanya gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya sebuah permukaan laut serta datangnya gelombang besar dan pekat di horizon sejajar dengan permukaan laut. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Sudah pahamkan bagaimana itu tsunami? Jadi tetap waspada ya, terkhusus di daerah yang rawan tsunami. Dan yang terpenting, tidak terpengaruh terhadap sumber informasi yang tidak benar sumbernya.